Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas izinnya jua sehingga kita kembali bisa bertemu di kegiatan yang penuh keberkahan ini, yakni pembahasan tafsir Al-Qurtubi. Ini adalah episode yang keempat dan tentu melanjutkan bacaan dan kajian kita di ayat yang sebelumnya. Kali ini kita akan masuki ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, janganlah kalian merusak di bumi ini. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Kami ini tiada lain adalah orang-orang yang memperbaiki. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasakan. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang yang lain yang beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha, mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu? Ala innahum humus sufaha, ketahuilah
Merekalah sebenarnya orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata, kami juga orang-orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka menyendiri bersama dengan syaitan, qalu inna ma'akum, mereka berkata, sesungguhnya kami ini sama dengan kalian. Ala innahum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini tiada lain hanya mengolok-olok saja. Allahu yastahzi'u bihim, Allah lah yang mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka di dalam kesesatannya terombang-ambing. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini masih menjelaskan tentang karakteristik orang-orang munafik. Di ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apabila diingatkan kepada orang-orang munafik itu agar mereka jangan merusak di muka bumi ini, mereka menjawab dengan lantang bahwa sesungguhnya tiada lain, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan oleh Allah dengan mereka merusak di muka bumi ini adalah karena perbuatan kekafiran mereka, pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu aktivitas mereka tidak menunjukkan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh aktivitas yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan melahirkan kemaslahatan dan perbaikan. Menurut perasaan dan pandangan manusia, boleh jadi manusia mengatakan, menyangka bahwa ini adalah yang baik, tetapi tentu buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, itu merusak karena tidak berkesesuaian dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari sebahagian ulama tafsir menyatakan, kanatil ardu qabla ayyub'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha al-fasad. Bumi ini dulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bumi ini berada dalam kondisi kerusakan. Kerusakan moral, kerusakan hubungan sosial, bahkan bumi pun juga berdampak kepada pengerusakan. Wa yuf'alu fiha bil ma'asi. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan di dalam kehidupan dunia. Falamma bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, irtafa'al fasadu wa salahatil ardu, maka kerusakan-kerusakan itu menjadi terangkat, hilang, dan bumi ini menjadi baik. Fa idza amilu bil ma'asi, apabila mereka para pendurhaka itu melakukan kembali kemaksiatan, faqad afsadu, sesungguhnya mereka melakukan pengerusakan fil ard, di muka bumi ini, ba'da islahiha,
sesudah diperbaiki oleh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa tiada lain pedoman hidup yang Allah jelaskan dan paparkan, dan tentunya pedoman hidup ini untuk kemaslahatan manusia. Jika manusia tidak menggunakannya di dalam tatanan kehidupan, maka tiada lain yang lahir adalah kerusakan-kerusakan dalam tatanan sosial kehidupan manusia maupun berdampak kepada alam sekitarnya. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, merekalah sebenarnya orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak merasakan. Yang mereka nilai hanya sebatas fisiknya saja. Fisik dari sebuah amal usaha. Tetapi amal usaha itu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyatakan ala innahum humul mufsiduna. Ketahuilah bahwa usaha-usaha mereka itu adalah usaha-usaha yang merusak. Walakin la yash'urun. Tetapi sebenarnya mereka tidak merasakannya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata kalimat walakin la yash'urun dijelaskan oleh ulama kita ada dua pendapat. Yang pertama, innahum kanu ya'maluna al-fasada sirran wa yadhharuna as-salaha wa hum la yash'uruna anna amrahum yadhharu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka itu melakukan amalan-amalan yang merusak secara sembunyi-sembunyi. Tetapi yang mereka nampakkan seolah-olah perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang memperbaiki. Sementara mereka tidak merasakan dampak yang terjadi di kemudian hari. Bahwasanya amalan mereka itu amalan yang merusak. Kemudian pendapat ulama tafsir yang kedua menyatakan ayyakuna fasadahum indahum salahan wa hum la yash'uruna anna dhalika fasad. Bahwasanya kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan itu dianggapnya sebagai hal yang baik, dan mereka tidak merasakan bahwa hal yang seperti itu adalah hal yang merusak. Wa qad asawullaha wa rasulahu, disebabkan karena mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Sungguh banyak orang-orang yang membangun tempat-tempat hiburan atau yang semacamnya. Mereka menyangka bahwa ini berdampak positif dalam kehidupan manusia. Ada sumbangsihnya untuk pemasukan pemerintah. Tetapi di kemudian hari, upaya-upaya mereka itu sebenarnya merusak generasi-generasi penerus di masa datang. Ini yang Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman. Allah nyatakan, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah takut orang-orang yang jika sekiranya di kemudian hari dia meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim. Takutlah kalian hai orang yang beriman akan lahirnya generasi yang lemah itu. Falyattaqullah. Solusinya adalah kita sekarang ini hendaknya bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya kita senantiasa menggemarkan bertutur kata, berucap yang benar. Kita sebagai orang yang beriman, tentu harapan kita terhadap generasi kita agar mereka adalah generasi-generasi yang lebih baik dari kita. Kita masih berharap dan sangat berharap, meskipun berpuluh tahun kita sudah meninggal, tetapi masih ada kiriman pahala-pahala dari generasi-generasi kita yang baik, karena mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari kita sebagai orang tuanya, dari para ustadz-ustadznya yang salih, dari para tenaga-tenaga pengajarnya yang baik, yang senantiasa berusaha untuk mengarahkan generasi ini kepada generasi yang salih, menjauhkan mereka dari tipu daya orang-orang yang menampakkan sesuatu yang kelihatannya menggiurkan tapi sebenarnya merusak. Jika mereka mampu menjaga dirinya, mereka generasi yang saleh, insya Allah menggembirakan kita semua. Tetapi jika sekiranya mereka tergiur dengan pesona-pesona yang menipu ini, maka tentu ini adalah sebuah kebinasaan. Anak-anak kita adalah anak-anak yang juga menjadi target pengrusakan di kemudian hari. Karenanya, kita mesti menjaga generasi ini agar menjadi generasi yang senantiasa berada dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kita jangan tergiur dengan sebuah amal usaha, sebuah penampilan yang kelihatannya seolah-olah itu menarik, tetapi sebenarnya karena hal yang seperti ini jauh dari ketaatan kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya bahwa hal yang tersebut akan melahirkan kerusakan di kemudian hari. Di ayat yang ke-13 kembali Allah nyatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, berimanlah kalian dengan sungguh-sungguh sebagaimana orang-orang yang lain itu beriman. Qalu, mereka orang-orang munafik itu berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, merekalah sebenarnya orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita semua tentu faham bahwa as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang terdahulu yang masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak sahabat yang memang berada dalam strata sosial di bawah, garis di bawah. Kita semua faham siapa Bilal bin Rabah. Kita semua faham siapa Ammar bin Yasir. Meskipun di antara sahabat juga ada yang berada dalam strata sosial yang lebih bagus. Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, Umar bin Khattab rahimahullah, Hamzah rahimahullah, faman Nabi. Orang-orang yang strata sosialnya berada di atas. Meskipun Al-Quran tidak pernah membedakan strata sosial manusia kecuali hanya dengan takwanya. Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Tetapi mereka, orang-orang munafik itu, senantiasa memandang tentang strata sosial tadi itu. Sehingga karena banyaknya sahabat yang beriman itu orang-orang yang strata sosialnya di bawah, ketika mereka diajak untuk beriman, maka yang mereka pandang dan nilai adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, yang strata sosialnya berada sedikit di bawah. Itu yang mereka nyatakan, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Tapi Allah dengan tegas menyatakan, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, merekalah sebenarnya orang-orang yang bodoh. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka buta, tidak memahami dengan sebenar-benarnya akan kebenaran dan kebaikan. Mereka dipengaruhi oleh hawa nafsunya, dan hawa nafsu itu yang menyebabkan mereka menjadi buta terhadap kebenaran. Inilah sesungguhnya kebodohan. Petunjuk Allah adalah yang hak. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Dan sesudah yang hak tentu adalah kesesatan. Tidak ada yang terbaik dan yang benar kecuali petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti selain dari petunjuk Allah, ini adalah sebuah kebodohan. Kita semua faham, jemaah sekalian,
Allah Maha mengetahui. Di antaranya Allah Maha mengetahui tentang kebutuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang Maha mengetahui segala kebutuhan kita. Karena kasih sayangnya Allah, sehingga Allah menciptakan pedoman hidup, membuat pedoman hidup. Inilah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang sahih, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma in tamassaktu bihima. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada kedua perkara itu. Kedua perkara itu adalah yang pertama kitabullah dan yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pedoman hidup orang-orang yang beriman yang ingin menggapai dan meraih keridhaan Allah. Dengan kedua pedoman hidup ini, maka dia akan menata jalan yang lurus dan akan kembali satu saat nanti ke kampung halamannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, hidup di surga, maka Allah menginginkan kita kembali ke kampung halaman kita, surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Quran, pedoman hidup yang Allah berikan kepada kita, dengan memperhatikan dan mengamalkan pedoman hidup ini, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mengabaikan pedoman hidup Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kitalah orang-orang yang bodoh. Kita termasuk yang dinyatakan oleh Rasulullah, orang-orang yang punya angan-angan terhadap Allah, padahal kita jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah merekalah sebenarnya orang-orang yang bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Di ayat yang ke-14 melanjutkan, laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka orang munafik itu berjumpa dengan orang beriman yang lain, qalu amanna, mereka kami juga orang-orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi jika mereka menyendiri, berkhalwat, artinya menyendiri bersama dengan syaitan-syaitan mereka. Syayatin itu jamak dari syaitanun, syaitan-syaitan mereka. Qalu inna ma'akum, mereka berkata, kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami bergabung berkumpul dengan orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah ingin mengolok-olok mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa pendapat ulama kita tentang siapa itu syaitan yang dimaksudkan oleh Allah di ayat 14 ini. Qala Ibnu Abbas was-Suddi, Ibnu Abbas dan Suddi berkata, yang dimaksudkan dengan syaitan itu adalah hum ru'asaul kufur. Mereka adalah para pembesarnya orang-orang kafir. Wa qala al-Kalbi, dan Kalbi berkata, hum syayatinul jin. Mereka adalah syaitan-syaitan dari jin. Wa qala jam'un minal mufassirin, dan berkata sekelompok dari orang-orang ahli tafsir, humul kuhan. Mereka adalah para dukun-dukun. Wa lafdhu syaitana, dan lafaz syaitan itu sendiri, alladhi makna, yang makna sebenarnya adalah al-bu'du anil imani wal khair, yaitu jauhnya seseorang dari keimanan dan kebaikan. Karenanya jemaah sekalian, pendapat seluruh ulama yang disemukakan tadi, yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan syaitan adalah para pembesarnya orang-orang kafir,
syaitan itu adalah jin, syaitan itu adalah para dukun-dukun, maka sebenarnya yang dimaksudkan Allah adalah secara keseluruhannya. Pembesar-pembesar para kufar, juga jin-jin yang senantiasa mereka berusaha untuk bekerja sama dalam memainkan dan mengukuhkan mereka, juga kuhan para dukun-dukun itu, semua mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kesesatan. Dan tentu bekerja sama dengan mereka, mendekati mereka, bekerja sama dengan mereka adalah sebuah kesesatan. Khusus tentang dukun, jamaah sekalian, banyak peringatan Rasulullah SAW tentang itu. Karena tentu sebahagian besar para dukun ini juga bekerja sama dengan jin. Sehingga Rasulullah secara singkat beliau menyatakan, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, la yaqbalullahu salatahu arba'ina yauman, Allah tidak akan terima salatnya selama 40 hari. Fa in amina bihi, kalau dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh dukun, faqad kafara, maka sesungguhnya dia telah kufur. Dukun, paranormal, dua istilah yang beda karena memang aktivitasnya sedikit berbeda, tetapi intinya sama. Dilarang, keduanya dilarang di dalam agama kita. Dukun adalah orang yang menyampaikan suatu hal yang mana suatu hal itu kejadiannya sudah lewat. Sedangkan paranormal adalah orang yang menyampaikan suatu hal yang bakal terjadi di masa datang. Ada seseorang yang kehilangan, katakanlah, emasnya. Kemudian dia mendatangi dukun, minta supaya diberitahu siapa kiranya yang mengambil emasnya. Maka dukun menyampaikan bahwa yang mengambil emasnya ini adalah si A, si A. Maka inilah dukun menyampaikan sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Ketika ada orang lain, katakanlah si B, yang mendatangi seseorang, ingin meramal nasibnya, orang itu meminta untuk diperlihatkan garis telapak tangannya. Kemudian setelah diperhatikan, lantas orang itu menyatakan, kamu nanti pada satu saat akan menjadi orang yang penting. Maka inilah yang dikatakan paranormal. Kedua-duanya dilarang untuk didatangi, didengarkan, dan diajak kerjasama. Jamaah sekalian nanti Allah, kita yang berada di zaman yang sudah canggih ini, tetapi yang namanya dukun masih melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, dan masih ada juga orang-orang yang mendatanginya. Mereka yang bekerja sama dengan jin, masih ditemukan juga orang-orang yang seperti ini. Dan Allah sudah menjelaskan, wa inna rijalan minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kerjasama dengan jin, maka dengan adanya kerjasama ini membuat mereka yang manusia ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sang jinnya pun juga merasa dirinya lebih dibutuhkan, sehingga dia melakukan kontrak kerja, dan kontrak kerja ini tentu akan lebih menyesatkan orang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, bukankah kita yakin sekali lagi Allah Maha Kuasa? Allah menantang kita. Kalau kita punya keluhan, kalau kita punya kebutuhan, maka minta, ajukan keluhan dan kebutuhan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun.
jika ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, senantiasa menjawab doanya orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Tetapi hendaknya mereka, orang yang meminta itu, terlebih dahulu memperkenankan yang aku inginkan, kata Allah, dan didasari karena iman kepada aku. Jadi Allah membuka peluang kepada hambanya. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku, kata Allah, niscaya permintaanmu akan aku kabulkan. Tetapi ayat yang sudah kita jelaskan tadi menyatakan bahwa jika sekiranya permintaan kita ini ingin dikabulkan oleh Allah, maka kita terlebih dahulu yang harus memperkenankan, melaksanakan apa yang Allah inginkan, dan menjauhkan diri kita dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa. Karena takwa itu artinya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba yang bertakwa akan senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-15, Allah menjawab pernyataan mereka yang mengatakan, innama nahnu mustahzi'un. Kami tiada lain adalah orang-orang yang mengolok-olok, mempermain-mainkan orang yang beriman itu. Allah menjawab di ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bi'im. Allah yang mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka di dalam kesesatannya terombang-ambing. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sebabnya sering kita menemukan ada orang yang asyik di dalam kesesatannya. Ada orang yang masih juga di dalam keburukannya. Meskipun sudah berkali-kali dia mendengar ajakan-ajakan kebaikan, atau mendengarkan ajakan-ajakan atau dakwah-dakwah yang mengingatkan tentang kesalahan mereka. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan ayat-ayat kauniyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bencana atau dengan kematian yang mereka lihat di depan mata mereka. Tetapi dasar mereka sendiri yang menutup diri, maka tak sedikit pun juga tersentuh hatinya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau seseorang sudah terombang-ambing di dalam kesesatannya, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin dia mati dalam kebaikan? Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah menyatakan bahwasanya innamal a'malu bil khawatimi. Segala sesuatu amalan itu dinilai oleh Allah dari yang terakhirnya. Kalau dia sudah asyik di dalam kedurhakaannya kepada Allah, maka dia akan mati di dalam kedurhakaannya kepada Allah. Dan orang-orang yang mati dalam kemaksiatan, kedurhakaannya kepada Allah, tentu dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya menjadi pelajaran berharga pada kita. Kita yang senantiasa berjuang membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan. Maka jika kebaikan-kebaikan ini sudah menjadi kebiasaan kita, Allah akan mematikan kita dalam kebiasaan kebaikan kita itu. Innamal a'malu bil khawatimi. Seluruh amalan dinilai oleh Allah dari yang terakhirnya. Bukankah pernah kita mendengar, bahkan kejadiannya berulang kali di kota Sorong yang kita cintai ini, ada orang yang dimatikan oleh Allah dalam ketaatannya kepada Allah. Dalam kondisi salat, dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam kondisi dia sudah berwudu dan ingin melakukan sholat duha, dalam perjalanan ingin dari kamar mandi dia sudah berwudu dan ingin mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baik untuk dilakukan sholat duha, tiba-tiba dia rubuh jatuh dan dia meninggal. Tentu ini husnul khatimah. Kita juga prihatin. Kita lihat di lintasan tayangan ada orang yang lagi asik berjoget, rubuh, mati. Tentu ini sebuah kecelakaan. Bahkan ada orang yang lagi asik berzina, lantas dimatikan oleh Allah. Ada orang yang lagi asik minum minuman keras, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah kecelakaan yang besar. Padahal dalam relung hati mereka yang dalam, mereka ingin masuk surga. Tetapi ini sesuatu yang pasti mustahil, disebabkan karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, ini yang Allah perintahkan kepada kita, kepada seluruh manusia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian menuju ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bercepat-cepatlah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Surganya Allah itu dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memerintahkan supaya jangan asik di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera mungkin berhenti, bertaubat, perbaiki diri dari segala kekhilafan kita. Kemudian setelah itu, benahi diri ini dengan kebaikan-kebaikan. Sebab dengan kebaikan yang kita lakukan, itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Kecintaan inilah yang diistilahkan dengan rahmat Allah. Dan hanya dengan rahmat Allah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jangan asyik di dalam kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir jemaah sekalian, di ayat yang ke-16 Allah nyatakan, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidaklah mungkin beruntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin. Dan mereka bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Perhatikan jemaah sekalian, konteks dari ayat ini, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Didahulukan dhalalah, kemudian dinomor duakan al-huda. Ini bermakna bahwa mereka lebih mengutamakan kesesatan dan mengabaikan petunjuk. Semestinya kita lebih mengutamakan, memperhatikan, mengutamakan petunjuk dan menghilangkan, menjauhkan diri kita dari kesesatan. Tapi mereka orang munafik itu tidak. Mereka lebih mengutamakan kesesatan dibanding dengan petunjuk. Kenapa demikian? Karena mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka beragama sesuai dengan perasaan dan pikirannya. Itu yang Allah nyatakan, iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'. Tiada yang mereka ikuti kecuali dhan, praduga, pikiran mereka sendiri. Padahal dhan itu tidak dapat mengantarkan seseorang kepada kebenaran yang hakiki. Kita ini dinamakan oleh Allah sebagai abdun, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata hamba sebenarnya adalah tak ada kewenangan kita untuk menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah yang Maha Rahman tidak pernah memaksa makhluk ciptaannya manusia. Meskipun manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adama. Kami muliakan anak cucu Adam itu.
Tetapi Allah tidak pernah memaksa syariatnya. Allah hanya memberi petunjuk. Wahadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada manusia itu dua jalan. Jalannya orang yang kafir dan jalannya orang yang pandai bersyukur. Tentu kita yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi fitrah, maka kita harus mengikuti petunjuk. Fitrah itu suci, tidak pernah menyimpang. Karena dia adalah sesuatu yang senantiasa, fitrah itu senantiasa mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di lain hal menyatakan, istafti nafsaka, istafti qalbaka. Minta fatwa kepada jiwa dan dirimu. Karena jiwa dan diri ini senantiasa fitrah. Di lain keterangan Rasulullah mengatakan, al-ithmu, yang namanya dosa itu adalah mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Adalah sesuatu, dosa itu adalah sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka membuat hatimu, fitrahmu menjadi gelisah, jiwamu menjadi gelisah. Dan kamu tidak suka jika orang lain memantau melihat perbuatanmu itu. Karena jamaah sekalian Allah, sekali lagi, kita sebagai orang yang beriman, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lebih mengutamakan petunjuk Allah dan membuang jauh kesesatan itu. Maka inilah perdagangan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kerahkan segala kemampuan kita. Kita tahu tenaga kita ini Allah yang beri. Karenanya tenaga yang Allah beri ini kembalikan kepada keridhaan Allah. Gunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti kebaikan yang dilakukan oleh mereka yang bertenaga tadi. Allah akan mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang diistilahkan dengan bahasa perdagangan, yaitu fama rabihat. Ar-rabh, keuntungan. Orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa menggunakan segala potensinya. Yang notabene potensi itu sendiri pemberian dari Allah, digunakan untuk kembali menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mereka yang menggunakan potensi yang dimilikinya untuk malah mendurhakai sang pemberi potensi itu sendiri, maka tentu mereka dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Jemaah yang dirahmati Allah, mereka yang lebih mengutamakan kesesatan dan mengabaikan petunjuk, Allah nyatakan, wa ma kanu muhtadin. Mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka asik di dalam kedurhakaan mereka. Mereka asik di dalam kekufuran mereka. Mereka asik di dalam permainan hawa nafsu mereka. Dan tentu keasikan itu sementara. Sementara. Yang kedua, keasikan itu sendiri tidak akan pernah berkekekalan. Tidak akan pernah. Mari kita mengasyikkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salat 5 waktu berjamaah senantiasa kita pelihara. Dan tentu ada ketenangan hati, ketenangan jiwa di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah nyatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub? Ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati ini menjadi tenang. Tenangnya hati menjadi modal dasar untuk kita bisa meraih kebahagiaan. Sedangkan Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa ketenangan hati itu didapat dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, ulama kita menjelaskan, apakah itu zikrun qalbiyun, hati yang senantiasa berzikir, dalam artian senantiasa kita berniat baik, berprasangka baik,
Yang kedua, zikrun lisaniyun, lidah yang senantiasa berzikir. Gemar kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, bismillah, alhamdulillah, masya Allah, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illa billah. Di samping zikir-zikir yang lain, zikir ma'thurat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir kita ketika hujan. Zikir kita ketika melihat sebuah bencana. Ada orang yang meninggal. Tentu lidah kita spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lidah yang spontan ini, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu akan terucap juga ketika tiba-tiba mati lampu. Maka yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataukah subhanallah, terserah. Yang penting zikrullah, bukan mengumpat. Dan yang ketiga zikrullah itu adalah zikrun amali. Zikir dalam bentuk amalan-amalan kita. Kita berdonasi. Kita berdonasi untuk pembangunan masjid raya yang kita cintai ini. Maka dengan berdonasi, insya Allah sudah include di dalamnya 3 zikir tadi. Zikir hati, dia ada niat untuk menyumbangkan sebahagian kecil dari harta yang Allah titipkan kepadanya. Kemudian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dia serahkan itu donasinya kepada pengurus. Dan dengan menyerahkannya, ini merupakan satu bentuk amalan. Maka tentu jamaah sekalian, mereka yang berdonasi tadi ini, yang telah melakukan ketiga-tiga dari zikir tadi itu, Allah akan memberikan ganti dari apa yang dia lakukan dengan ganti yang berlipat ganda. Allah menjamin orang yang berinfak bersedekah minimal paling sedikit pahalanya 700 kali lipat. Dan maksimalnya tak terhingga. Kaum muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kita semua untuk cerdas di dalam berinfak. Ada orang miskin, orang fakir, kita kasih bantuan, kita berinfak kepadanya. Bagus. Jawabannya tidak diragukan, bagus. Tetapi kalau ada pembangunan masjid, pembangunan sekolah, ada pembangunan rumah sakit, pembangunan panti asuhan katakanlah, yang juga membutuhkan bantuan kita, maka tentu dibanding dengan membantu manusia yang pahalanya bagus, dan dibanding dengan membantu sebuah amal usaha, yang amal usaha ini bisa bernilai jariyah. Apa itu jariyah? Pahalanya mengalir terus-menerus, sekalipun berpuluh tahun, bahkan mungkin beratus tahun kita meninggal, pahalanya akan mengalir terus. Ini yang saya masukkan cerdas di dalam berinfak. Kita tidak mengabaikan saudara kita yang membutuhkan bantuan. Tetapi jangan sampai dilupakan, ada target yang lebih utama, yaitu amal-amal jariyah yang mesti kita tanam saham kita di situ. Dan Allah dan Rasulnya tidak pernah memandang enteng sekecil apapun saham yang kita tanamkan dalam sebuah amal usaha itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini termasuk orang yang berdagang. Harta yang dia tahu bahwa itu titipan dari Allah, dia kembalikan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perdagangan yang beruntung. Dibanding dengan mereka yang Allah titipkan hartanya kepadanya dan digunakan malah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sekali lagi menjadi orang yang cerdas dalam menata kehidupan kita. 1, Allah sudah membuat aturan hidup, petunjuk hidup bagi kita.
Dan kita yakin tidak ada yang maha pintar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang maha mengetahui selain Allah. Allah maha mengetahui segala kebutuhan kita, keinginan kita. Karenanya Allah memberikan kita petunjuk hidup supaya kita bisa sampai ke negeri tujuan kita. Yang kedua, mari kita bercerdas di dalam berinfak, bersedekah. Bagaimana itu? Jangan sampai kita lupakan. Di antara infak sedekah kita itu, kita beramal jariah yang pahalanya mengalir terus menerus. Rasulullah malah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, dan ini hadis masyhur. Beliau menyatakan, "Idza mata ibnu Adam," kalau anak cucu Adam nanti mati, dan kita semua pasti bakal mati, in qata'a amaluhu illa min thalathin. Seluruh jalur mengalirnya pahala akan terputus kecuali melalui 3 jalur. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Sedekah jariah. Sedekah yang mengalir pahalanya terus menerus. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disampaikan kepada seseorang. Lantas orang itu mengamalkan penyampaian-penyampaian itu. Orang itu berpahala. Dan yang mengajarkannya juga mendapatkan pahala. Bagaimana kalau muridnya itu mengajarkan lagi kepada orang lain pengajaran-pengajaran yang baik? Maka tentu orang lain yang mengajarkan pengajaran yang baik itu berpahala. Yang mengajarkannya berpahala. Kita yang pertama kali mengajar berpahala. Yang ketiga, awaladin salihin yada'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak soleh. Soleh itu artinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang taat tentu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya anak yang saleh, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kesalehan kita tentu akan berdampak kepada kesalehan, akan pindah kepada kesalehan generasi keturunan kita. Jamaah sekalian, jangan sekali-kali kita menjadi pendukung orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak kita ikut melakukan kedurhakaan, tetapi kita menjadi pendukung, maka tentu dosanya juga akan berdampak kembali kepada kita. Sekali lagi, jangan menjadi pendukung orang-orang yang durhaka kepada Allah atau mendukung amalan-amalan yang jelas-jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang jelas-jelas melawan, bertentangan dengan syariat Allah. Tentu ini akan mencelakakan diri kita dan mencelakakan generasi kita. Tunjukkan kita ini orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kita bukan orang munafik. Orang yang benar-benar murni kita beriman, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan kita dapatkan penjelasan bahwa orang munafik itu jauh lebih berat siksaannya dibanding dengan orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka, di tingkatan yang paling bawah. Kata dark itu dipakai untuk tingkat ke bawah. Sedangkan kalau untuk tingkat ke atas, istilah yang dipakai adalah darajah. Itu sebabnya karena surga bertingkat ke atas, maka digunakan darajat. Sementara neraka bertingkat ke bawah, digunakan kata dark yang jamaknya adrak. Al-munafikun, orang munafik, fit darkil asfali minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyayangi kita, melindungi kita, dan membimbing kita serta seluruh keluarga kita, sehingga kita senantiasa berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memelihara kita
agar kita tidak terpengaruh dengan segala pedaya yang dilakukan oleh orang-orang yang mendurhakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka, para pendurhaka itu, akan senantiasa berjuang untuk mencari teman yang bisa menemani mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak ingin masuk di dalam kelompok mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insya Allah di episode yang kelima berikutnya nanti akan kita sambung dengan beberapa ayat lagi yang menjelaskan tentang karakteristik tindak tanduk orang-orang munafik. Sekali lagi, ada 13 ayat yang Allah paparkan tentang sifat orang munafik di awal surah Al-Baqarah ini. Sementara karakteristik orang yang beriman cuma 4 ayat, orang kafir cuma 2 ayat, tetapi orang munafik 13 ayat. Di antara hikmahnya agar kita benar-benar faham sehingga kita terhindar dari sifat kemunafikan. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan lupa saya ingin mengingatkan, kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Selanjutnya, sudah saya singgung tadi, jamaah sekalian, mari kita cerdas menginfakkan sebahagian harta kita untuk menjadi amal jariah pada kita semua, untuk diri kita. Masjid raya yang kita cintai ini, yang insya Allah satu saat nanti menjadi kebanggaan kita semua, tentu membutuhkan bantuan dari kita semua. Kalau bukan kita sebagai orang yang bertakwa, yang ikut menyokong suksesnya pembangunan ini, dan juga kesuksesan-kesuksesan yang lain, yang dapat mengarahkan umat Muslim ini, umat yang beriman kepada hal yang lebih baik, keimanan yang lebih baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari jamaah sekalian, Allah sendiri tidak meminta banyak. Sebab konteksnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Zakat saja itu cuma 2,5% setelah sampai nisab dan haulnya. Tentu kalau tidak sampai nisab dan haulnya, tidak 2,5%. Tetapi sebagai orang yang bertakwa, Allah nyatakan orang yang bertakwa itu tidak pernah putus infak dan sedekahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak, baik di waktu lapang itu artinya rezekinya agak baik, maupun di waktu sempit artinya rezekinya lagi pas-pasan. Meskipun lagi pas-pasan, dia tahu bahwa ada haknya Allah yang mesti dia tunaikan sebagai rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah kepada dirinya. Mari kita cerdas jemaah sekalian. Tentu memperhatikan saudara kita yang fakir miskin, ya. Tetapi sekali lagi, disisihkan harta kita untuk pembangunan amal usaha yang bernilai jariah, itu kebaikan yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan inayahnya kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.